Hai semuanya, kenalin, nama aku Ketut Adi Pridayana. Di video kali ini, aku bersama kelompokku akan menjelaskan tentang materi metabolisme. Namun sebelum itu, aku mau ngenalin nih siapa aja yang satu kelompok bareng aku. Ada Aulia, Evelyn, Wahyu, Widya, Kezia, dan Saras. So, langsung aja, tanpa basa-basi kita masuk ke dalam materinya. Let's go! Metabolisme. Dalam melakukan berbagai hal, aktivitas seperti berlari, bermain, kita memerlukan yang namanya energi. Nah, energi ini sendiri dihasilkan dari makanan dan minuman yang telah kita konsumsi. Hal ini disebut dengan metabolisme. Jadi apa itu metabolisme? Metabolisme adalah serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia seperti perubahan zat makanan yang diubah menjadi energi yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Nah, selanjutnya metabolisme memiliki peran dalam keberlangsungan makhluk hidup, seperti mengubah zat yang beracun menjadi senyawa tak beracun dalam tubuh, memperoleh energi dari lingkungan. Setelah kita membahas mengenai metabolisme, selanjutnya kita akan membahas mengenai enzim. Dalam proses metabolisme ini, tentunya kita memerlukan suatu senyawa yang gunanya untuk mempercepat proses metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Nah, senyawa itu kita sebut juga dengan enzim. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu enzim? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini ya. Jadi, enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berkaitan dengan protein. Lalu, apa sih fungsi enzim? Jadi, enzim berfungsi sebagai katalisator yang dapat mempercepat reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi atau energi reaksi itu sendiri. Berikutnya, kita akan membahas mengenai komponen-komponen enzim. Jadi, komponen-komponen enzim dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada enzim sederhana, yaitu sebuah enzim yang hanya terdiri dari protein. Lalu, enzim kompleks atau bisa kita sebut juga dengan whole enzim ini dapat kita bagi menjadi dua komponen. Yang pertama yaitu protein atau bisa kita sebut juga dengan apoenzim. Jadi, protein atau apoenzim ini adalah komponen protein yang bersifat tidak tahan panas, sehingga mengakibatkan kerusakan struktur protein dari kerusakan struktur tersier hingga struktur primer. Yang kedua, ada non-protein, yaitu komponen non-protein yang bersifat tahan panas, dengan contoh koenzim atau senyawa organik, yaitu vitamin. Kofaktor atau senyawa logam anorganik, yaitu Cu atau tembaga dan Fe atau besi. Next, kita akan membahas mengenai struktur enzim. Jadi, enzim dapat dikategorikan menjadi beberapa struktur. Yang pertama, enzim memiliki sisi aktif, yakni bagian atau tempat pada enzim yang berfungsi sebagai tempat menempel substrat. Yang kedua, sisi allosterik adalah sisi lain sisi aktif enzim yang dapat berkaitan dengan kofaktor enzim. Sisi ini dapat diganggu oleh inhibitor non-kompetitif. Yang ketiga, ada inhibitor kompetitif yang strukturnya mirip dengan substrat. Dan yang terakhir, substrat menempel pada sisi aktif enzim dan akan menghasilkan produk baru. Nah teman-teman, setelah kita membahas mengenai struktur enzim, selanjutnya kalian juga harus memperhatikan ya beberapa hal-hal penting yang ada pada struktur enzim. Yang pertama, kerja enzim sangatlah spesifik karena sisi aktif dari enzim sangat selektif terhadap bentuk kimia dari substrat yang akan dikatalisis. Yang kedua, ikatan yang terbentuk antara enzim dengan substrat bersifat lemah, sehingga reaksi dapat berlangsung bolak-balik. Oke.
Kita next ke sifat-sifat enzim ya. Nah teman-teman, enzim memiliki beberapa sifat ya. Yang pertama, enzim hanya mengubah kecepatan reaksi dan tidak mengubah produk akhir reaksi. Yang kedua, enzim bekerja spesifik, hanya memengaruhi substrat tertentu saja. Yang ketiga, enzim merupakan protein, sehingga dipengaruhi oleh pH dan suhu. Yang keempat, enzim bekerja secara bolak-balik atau bisa kita sebut juga dengan reversible. Yang kelima, enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Yang keenam, enzim berupa koloid. Dan yang terakhir, enzim dapat bereaksi dengan substrat asam maupun basa. Berikutnya, kita akan membahas mengenai mekanisme kerja enzim. Dalam mekanisme kerja enzim, apabila suatu molekul substrat menunggu molekul enzim yang tepat, maka substrat tersebut akan menempel pada enzim, membentuk kompleks enzim substrat, dan mengakibatkanlah reaksi yang berakhir dengan terbentuknya molekul produk. Selanjutnya, kita membahas tentang cara kerja enzim. Terdapat dua teori cara kerja enzim. Yang pertama kunci gembok dan yang kedua adalah teori ketetapan induksi. Yuk bahas satu persatu. Teori kunci gembok. Teori ini dikemukakan oleh Fischer. Teori ini menjelaskan bahwa cara kerja enzim mirip dengan mekanisme kunci dan anak kunci. Kunci gembok yang bersisi aktif diibaratkan sebagai enzim, sedangkan anak kuncinya adalah substrat. Berikut adalah cara kerja teori kunci gembok. Dimulai dengan substrat yang memasuki sisi aktif enzim, seperti anak kunci memasuki kunci gembok. Yang kedua, substrat tersebut kemudian diubah menjadi produk. Yang ketiga, produk ini kemudian dilepaskan dari sisi aktif. Yang keempat, enzim siap menerima substrat baru. Teori ketetapan induksi. Teori ini dikemukakan oleh Kosland yang menjelaskan bahwa enzim akan melakukan penyesuaian bentuk untuk berikatan dengan substrat. Penyesuaian bentuk ini bertujuan meningkatkan kecocokan dengan substrat dan membuat ikatan enzim substrat lebih reaktif. Berikut adalah cara kerja teori ketetapan induksi. Dimulai dengan sisi aktif enzim lebih fleksibel, sehingga terjadi interaksi dinamis antara enzim dan substrat. Yang kedua, terjadi kombinasi antara substrat dan enzim menjadi kompleks enzim substrat. Yang ketiga, hasil akhirnya substrat berubah dan enzim tetap. Setelah membahas tentang cara kerja enzim, dilanjutkan dengan jenis dan fungsi enzim. Enzim oksidase. Enzim ini berperan mempergiat penggabungan O2 dengan suatu substrat yang pada saat bersamaan meredukasikan oksigen untuk terbentuknya air. Contohnya dalam industri untuk pembuatan alkohol, roti, serta keju. Dalam kedokteran untuk membunuh mikroorganisme serta mempercepat penyembuhan. Enzim transferase. Enzim ini berperan dalam reaksi perpindahan gugus kimia. Contohnya perpindahan gugus metil dan asetil. Enzim katalase. Enzim ini berperan membantu pengubahan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Enzim oksidoreduktase. Enzim ini berperan dalam reaksi oksidasi maupun reduksi. Contohnya enzim reduktase, enzim oksigenase, enzim katalase, enzim dehidrogenase, maupun enzim oksidase. Enzim hidrase. Enzim ini berperan menambah atau mengurangi air dari suatu senyawa tanpa menyebabkan terurainya senyawa tersebut. Contohnya enolase, akonitase, maupun fumarase. Enzim liase. Enzim ini berperan mengatalisis reaksi adisi atau pemecahan ikatan rangkap 2 secara hidrolisis atau bekerja pada reaksi pemutusan senyawa. Contohnya enzim karbosilase, aldose, maupun hidratase. Enzim karboksilase. Enzim ini berperan membantu pengubahan asam organik secara bolak-balik.
Contohnya, pengubahan asam pirufat menjadi asetaldehida dibantu oleh karboksilase pirufat. Enzim dehidrogenase. Enzim ini berperan memindahkan hidrogen dari suatu zat ke zat yang lain. Enzim ligase. Enzim ini berperan mengatalisis reaksi pembentukan ikatan dengan bantuan energi atau bekerja pada reaksi penggabungan dua senyawa atau lebih. Enzim hidrolase. Enzim ini berperan dalam reaksi hidrolisis atau reaksi yang menggunakan air. Contohnya, enzim lipase, maltase, amilase, dan proteinase pektinesterase. Kita lanjut dengan faktor yang mempengaruhi enzim, dimulai dengan air. Air berperan memulai kegiatan enzim. Contohnya, pada waktu biji berkeadaan kering, kegiatan enzim tidak terlihat. Namun setelah diberi air, mulailah biji berkecambah. Selanjutnya ada aktivator. Aktivator adalah zat kimia yang dapat memacu dan mempercepat reaksi enzim. Contohnya ion logam karbon monoksida dan magnesium. Yang ketiga ada inhibitor. Inhibitor merupakan penghambat aktivitas enzim yang menyebabkan enzim tidak dapat berikatan dengan substrat. Contohnya garam yang mengandung merkuri dan sianida. Inhibitor dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama ada inhibitor kompetitif, yang dimana berikatan dengan sisi aktif enzim, tidak mengubah sisi aktif enzim, dan dapat dihilangkan dengan menambah konsentrasi substrat. Contohnya ada oksaloksusinat. Yang kedua ada inhibitor non-kompetitif, yang dimana berikatan dengan sisi allosterik enzim, mengubah sisi aktif enzim, dan tidak dapat dihilangkan dengan menambah konsentrasi substrat. Contohnya antibiotik penisilin. Yang keempat ada pH. Perubahan pH dapat mempengaruhi efektivitas sisi aktif enzim dalam bentuk kompleks enzim substrat. Enzim dapat bekerja pada pH 6-8. Yang kelima ada suhu. Suhu optimum untuk aktivitas enzim pada manusia dan hewan berdarah panas adalah 37 derajat Celcius. Sedangkan pada hewan berdarah dingin adalah 25 derajat Celcius. Enzim pada suhu 0 derajat Celcius tidak aktif, akan tetapi tidak juga rusak. Suhu melebihi batas optimum menyebabkan denaturasi enzim dengan bentuk dan fungsinya berubah. Yang keenam ada substrat. Substrat adalah zat yang diubah untuk menjadi sesuatu yang baru. Umumnya terdapat hubungan yang sebanding antara substrat dengan hasil akhir apabila konsentrasi enzim tetap, pH konstan, dan temperatur konstan. Jadi, apabila substrat yang tersedia 2 kali lipat, maka hasil akhir juga 2 kali lipat. Yang terakhir ada konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim ini berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Hal ini berarti penambahan konsentrasi enzim mengakibatkan kecepatan reaksi meningkat hingga dicapai kecepatan konstan. Enzim terdiri dari dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Yang pertama ada katabolisme. Apa sih itu katabolisme? Katabolisme merupakan proses pemecahan senyawa kompleks menjadi sederhana dan di akhir prosesnya disertai dengan pembebasan energi dalam bentuk ATP. Katabolisme bisa kita sebut juga dengan disimilasi. Mengapa? Karena dalam proses ini energi yang di sini tersimpan ditimbulkan kembali atau dibongkar untuk menyelenggarakan proses-proses kehidupan. Sedangkan anabolisme menyusun senyawa sederhana menjadi kompleks dan dalam prosesnya membutuhkan energi. Contoh katabolisme adalah respirasi. Respirasi merupakan reaksi proses pembebasan energi kimia melalui reaksi oksidasi pada molekul organik. Respirasi sel menggunakan molekul organik dari makanan seperti gula dan oksigen untuk menghasilkan energi yang disimpan dalam molekul ATP, karbon dioksida, dan air. Respirasi dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang pertama, respirasi aerob.
Respirasi aerob ini merupakan respirasi yang membutuhkan oksigen, berfungsi menghasilkan energi. Respirasi bisa disebut dengan pernapasan yang terjadi di paru-paru, sedangkan pada tingkat sel, respirasi terjadi pada organel mitokondria. Respirasi aerob terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama ada glikolisis. Glikolisis adalah pengubahan glukosa menjadi asam pirufat dengan menghasilkan NADH dan ATP. Glikolisis ini terjadi di sitoplasma. Berikut adalah persamaan glikolisis. Glukosa plus 2 ADP plus 2 NAD menjadi 2 asam pirufat plus 2 ATP plus 2 NADH. Adapun tahapan glikolisis sebagai berikut. Fase awal membutuhkan ATP. Glikolisis diawali dengan fosforilasi glukosa 6 atau G membentuk glukosa 6-fosfat. Dilanjutkan, glukosa 6-fosfat mengalami isomerisasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian, fruktosa 6-fosfat mengalami fosforilasi menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Kemudian terjadi isomerisasi atau pemecahan menjadi gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksiaseton. Kemudian dihidroksiaseton diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Dilanjutkan fase 2 menghasilkan ATP. Gliseraldehida 3-fosfat mengalami oksidasi dan berubah menjadi 1,3 difosfogliserat. Kemudian dengan bantuan fosfogliserat kinase 1,3 difosfogliserat berubah menjadi 3 fosfogliserat. Kemudian berisomerasi menjadi 2 fosfogliserat. Selanjutnya berubah menjadi fosfoenol pirufat dan terbentuk asam pirufat. Selanjutnya yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif. Dalam sel eukariotik, dekarboksilasi oksidatif terjadi pada mitokondria, sedangkan pada sel prokariotik terjadi pada sitoplasma. Persamaan reaksi asam purifat. Asam purifat plus coenzim A menjadi asetil CoA plus CO2. Selanjutnya adapun tahapan dekarboksilasi oksidatif sebagai berikut. Yang pertama, setiap asam pirufat yang dihasilkan akan diubah menjadi asetil CoA. Kemudian, asam pirufat akan mengalami dekarboksilasi, jadi gugus karboksil akan menghilang sebagai CO2 dan akan berdifusi keluar sel. Selanjutnya, 2 gugus karbon tersisa mengalami oksidasi sehingga gugus hidrogen dikeluarkan dan ditangkap oleh aseptor elektron NAD plus membentuk NADH. Kemudian asam pirufat diubah menjadi asetil CoA dengan menghasilkan NADH dan melepas karbon dioksida. Selanjutnya yang ketiga ada Cyclus Krebs. Cyclus Krebs berlangsung dalam matriks mitokondria. Adapun persamaan siklus Krebs sebagai berikut. 4CO2 plus 2 ATP plus 6 NADH plus 2 FADH2. Selanjutnya ada pun tahapan siklus Krebs. Yang pertama, proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan molekul asetil CoA dengan oksaloaseton yang membentuk sitrat yang dibantu oleh enzim sitrat sintase. Sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akutinase yang mengandung Fe2+. Terjadi proses dekarboksilasi, perombakan pertama kali. Isositrat yang telah terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini juga, isositrat diubah menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim yang sama dan diubah NADH. Selanjutnya, terjadi proses pengubahan alfa-ketoglutarat menjadi suksinil CoA oleh enzim alfa
ketoglutorat kompleks dan proses oksidasi. Kemudian suksinal KOA kemudian diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu enzim, tahap pengubahan ini dibentuk juga oleh Mg2+ dan GDP yang dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP. Kemudian asam suksinat akan dioksidasi menjadi asam fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Pada tahap ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa malat. Selanjutnya, asam malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu oleh enzim malat dehidrogenase. Asam oksaloasetat akan ditangkap oleh asetil KOA dan siklus Krebs terulang kembali. Selanjutnya ada transfer elektron. Tahap akhir dari respirasi seluler aerob adalah sistem transfer elektron, yaitu serangkaian peristiwa pemindahan elektron dan ion hidrogen atau H+. Transfer elektron terjadi pada ruang intermembran dari mitokondria. Pada tahap inilah ATP paling banyak dihasilkan. Terdapat perbedaan antara jumlah ATP yang dihasilkan oleh organisme eukariotik dan prokariotik. Pada organisme eukariotik, oksidasi NADH dan FADH2 terjadi dalam membran mitokondria. Namun NADH hasil glikolisis dibentuk dalam sitosol. Akibatnya NADH tersebut harus dimasukkan ke dalam mitokondria. Pemindahan 2 NADH hasil glikolisis tersebut memerlukan 2 ATP. Jadi dengan demikian, jumlah yang dihasilkan oleh ATP totalnya sebanyak 36. Organisme prokariotik. Pada organisme prokariotik tidak memiliki mitokondria, sehingga tidak terjadi pengurangan ATP untuk pemindahan NADH ke dalam mitokondria. Jumlah total ATP yang dihasilkan oleh mikroorganisme ini sebanyak 38. B. Respirasi anaerob biasa disebut dengan reaksi fermentasi, yang berarti proses penguraian karbohidrat menjadi senyawa lain tanpa bantuan oksigen. Respirasi anaerob terjadi pada bakteri, ragi, dan organisme prokariotik ataupun makhluk hidup uniseluler yang berada pada lingkungan dengan kadar oksigen yang sangat rendah. Berdasarkan hasil katabolismenya, respirasi anaerob dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ada fermentasi laktat. Fermentasi asam laktat merupakan fermentasi glukosa yang menghasilkan asam laktat. Respirasi ini terjadi pada sel-sel otot, bakteri Lactobacillus sp. Fermentasi asam laktat dapat dimanfaatkan dalam pembuatan yogurt dan keju. Tahap reaksi asam laktat. Pertama, fermentasi asam laktat adalah fermentasi glukosa yang menghasilkan asam laktat. Yang kedua, fermentasi asam laktat dimulai dengan glikolisis, menghasilkan asam pirufat, berlanjut perubahan asam pirufat menjadi asam laktat. Ketiga, asam pirufat bereaksi secara langsung dengan NADH membentuk asam laktat. Keempat, hasil akhirnya 2 asam laktat tambah 2 ATP tambah 2 NADH. 2. Ada fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol merupakan fermentasi asam pirufat menjadi etanol atau etil alkohol. Pada fermentasi alkohol terjadi 2 proses reaksi, yaitu yang pertama pembebasan CO2 dari asam pirufat yang kemudian diubah menjadi asetaldehida. 2. Reaksi reduksi asetaldehida oleh NADH menjadi etanol. Fermentasi alkohol terjadi pada kamir atau ragi Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi alkohol dapat dimanfaatkan dalam pembuatan tape roti, tapai, cuka, dan bir. Anabolisme. Selanjutnya, selain katabolisme ada juga anabolisme. Apa itu anabolisme? Anabolisme merupakan penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dan membutuhkan energi dalam prosesnya. Contoh anabolisme: fotosintesis, kemosintesis, sintesis lemak, dan protein. Yang pertama, fotosintesis adalah mengubah zat-zat anorganik karbon dioksida dan air oleh klorofil menjadi zat organik karbohidrat dengan bantuan energi cahaya matahari. Reaksi fotosintesis terjadi di organel sel
yang disebut kloroplas yang biasanya ditemukan pada daun tumbuhan. Dapat dilakukan oleh alga bakteri yang memiliki kloroplas. Fotosintesis dapat dibedakan menjadi dua proses. Yang pertama, reaksi terang. Butuh energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia yaitu ATP dan NH2P. Yang akan digunakan pada reaksi gelap, warna cahaya yang efektif diserap adalah warna merah dan biru, terjadi di membran tilakoid yang di dalamnya terdapat fotosistem. Fotosistem tersusun dari pigmen-pigmen seperti klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Terdapat dua macam fotosistem. Fotosistem 1 menyerap kuat energi cahaya dengan gelombang 700 nanometer. Fotosistem 2 menyerap kuat energi cahaya dengan gelombang 680 nanometer. Dua tahap reaksi terang yaitu siklik dan non-siklik. Yang pertama, reaksi non-siklik. Tahap reaksi non-siklik dimulai dengan fotosistem 2 menyerap energi cahaya. Energi tersebut ditangkap oleh klorofil untuk memecah molekul air atau fotolisis. Elektron yang dilepaskan dari proses fotolisis diteruskan menuju akseptor elektron yaitu akseptor primer. Lalu dilanjutkan ke sistem transport elektron seperti plastoquinon, kompleks sitokrom, plastosianin, dan proses ini dihasilkan ATP. Akhirnya elektron tersebut akan diterima oleh fotosistem 1. Pada saat yang bersamaan, fotosistem 1 menyerap energi cahaya dan juga melepaskan elektron. Elektron tersebut diteruskan menuju akseptor elektron ke sistem transport elektron atau ferredoxin dan akhirnya ditangkap oleh NADP+. Ion H+ hasil fotolisis kemudian diikat oleh NADP+ membentuk NADPH2 jadi fotofosforilyasi non-siklik menghasilkan ATP, NADPH2 dan O2. Yang kedua ada reaksi siklik. Tahap reaksi siklik. Ketika fotosistem 1 menerima cahaya, maka elektronnya akan tereksitasi dan diterima oleh akseptor elektron. Kemudian dilanjutkan ke kompleks sitokrom, plastosianin, dan akhirnya kembali ke fotosistem 1. Dilanjutkan ke kompleks sitokrom, plastosianin, dan akhirnya kembali ke fotosistem 1. Setiap elektron yang tereksitasi akan menghasilkan ATP. Jadi hasil jalur elektron siklik hanya ATP. Jadi jalur ini terjadi pada saat konsentrasi NADPH2 sudah maksimum. Reaksi gelap atau siklus Calvin tidak bergantung pada energi cahaya, tetapi dari energi kimia hasil reaksi terang ada NADPH2 dan ATP. Reaksi ini terjadi di stroma dan merupakan reaksi pembentukan glukosa. Ada 3 tahap pada reaksi gelap, yaitu yang pertama, fikasi. Fikasi memiliki tahap-tahap. Yang pertama yaitu pengikat 3 karbon dioksida atau CO2. Yang kedua, oleh 3 ribosa bifosfat atau RUBP dengan bantuan enzim RUBP karboksilase. Yang ketiga itu ada RUBISCO. Yang keempat itu membentuk 6 molekul 3 fosfogliserat atau PGA. Tahap-tahap reduksi. 1. Terjadi pelepasan fosforilasi atau penambahan gugus fosfat pada 3 fosfogliserat atau PGA oleh ATP. 2. Menjadi 1,3 di fosfogliserat. Yang ketiga DPGA. Yang keempat 1,3 di fosfogliserat direduksi oleh NADPH2 menjadi fosfogliseraldehyde. Yang
kelima, PGAL atau molekul Ga3P. Tahap-tahap regenerasi. 1. Terjadi pelepasan 1 fosfogliseraldehyde menjadi setengah glukosa. 2. Untuk membentuk satu molekul glukosa harus melalui 2 siklus. Yang ketiga, 5 molekul Ga3P akan diregenerasi. Yang keempat, 3 tahap RUBP siklus ini terus berlanjut sampai semua Ga3P membentuk glukosa dan terus berulang selama energi kimia pada reaksi terang berbentuk. Perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang membutuhkan cahaya dan terjadi di thalakkoid. Pada reaksi ini dibutuhkan H2O dan terbentuk O2, ATP dan NADPH2. Sedangkan reaksi gelap terjadi di stroma membutuhkan CO2 dan energi kimia yaitu ATP dan NADPH2. Pada reaksi ini terbentuk glukosa. Semua proses tersebut terjadi di kloroplas. 2. Kemosintesis merupakan proses pembentukan senyawa organik dari senyawa anorganik dengan bantuan energi kimia. Kemosintesis terjadi pada bakteri autotrof. A. Kemosintesis oleh bakteri sulfur atau bakteri belerang. Bakteri belerang ditemukan pada sumber air panas atau genangan air yang tidak mengalir. Bakteri belerang seperti Thiobacillus mampu mengubah hidrogen sulfia atau sulfilda menjadi sulfur atau belerang. Adapun yang dapat kita gambarkan dari proses kemosintesis dari bakteri sulfur ini, 2H2S ditambah O2 menjadi 2S ditambah 2H2O ditambah energi. B. Kemosintesis oleh bakteri nitrifikasi. Proses nitrifikasi terjadi di tanah dalam keadaan tersedia oksigen. Nitrifikasi akan mengubah amonia menjadi nitrit, kemudian diubah menjadi nitrat. Adapun dua yang dapat digambarkan dari proses kemosintesis oleh bakteri nitrifikasi, yaitu 2NH2 ditambah 3O2 nitrosomonas menjadi HNO2 ditambah 2H2O ditambah energi atau 158 kcal. 2HNO2 ditambah O2 nitrobakti menjadi 2HNO3 ditambah energi atau 43 kcal. C. Kemosintesis oleh bakteri besi. Bakteri besi seperti Ferrobacillus akan mengubah ion feri yang larut air menjadi endapan ferro yang tidak larut air. Energi yang dihasilkan akan digunakan untuk membentuk glukosa. Dalam keadaan tidak tersedia oksigen, ion ferro yang terbentuk endapan akan diubah menjadi kembali oleh bakteri tersebut menjadi ion feri yang larut air. Adapun dua yang dapat digambarkan dari proses kemosintesis oleh bakteri besi, 2Fe dalam kurung HCO3 2 ditambah H2O ditambah O2 menjadi FeOH3 ditambah 4CO2 ditambah energi 29 kcal. 4FeCO3 ditambah O2 ditambah 6H2O menjadi 4FeOH3 ditambah 4CO2 ditambah energi 81 kcal. Alright guys, jadi mungkin segitu aja dulu penjelasan tentang materi metabolisme dari kelompok kami. See you di next materi dan jangan lupa belajar terus ya. See you next time. Bye bye.